3, yaitu kelompok IPAS dan menyusui. Nah, di sini kami terdapat 3 pemateri, yaitu Hilya Aulia, NIM 23,340714103, dan saya sendiri Sylvidia Stuti dengan nomor induk mahasiswa 230 340 7141 002. Berikutnya, Dan saya Tiatul Maburo dengan NIM 230 340 7141 nah, kami di sini akan membuat video tentang penyuluhan pada ibu nifas dan menyusui. Jangan lupa dilihat videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Aku Sehat. Sebelumnya perkenalkan kami dari mahasiswi Universitas Islam Jember. Di sini kami akan melakukan penyuluhan, yaitu terkait pemberian ASI pada masa nifas dan menyusui. Nah, di sini untuk perkenalkan, saya Alfiatul Maburo sebagai pemateri, dan ada juga teman saya Sylvidia Stuti dan satu teman saya lagi yang sedang merekam. sebelumnya di sini apakah ibu-ibu sudah tahu tentang apa itu ASI? Terus apa kandungan yang ada di dalam ASI? Terus kemudian apakah ibu sudah tahu cara menyusui yang baik dan benar? Belum ibu, belum ya. Baik, sebelum saya jelaskan, nah saya akan memberi soal terlebih dahulu. Jawab sebisanya ya ibu. Nanti itu sebagai tolak ukur seberapa jauh sih ibu-ibu ini tahu tentang ASI dan cara menyusui yang benar. Apakah ibu? Iya. Bersedia? Baik. Baik, ibu-ibu barusan kan sudah mengisi pretest ya, atau kuis sebelum saya jelaskan PPT-nya ini. Nah, sekarang kita masuk dalam materi yang pertama, yaitu yang pertama tentang definisi ASI. Apa sih itu ASI, Bu? Nah, di sini ASI adalah sumber satu-satunya nutrisi bagi bayi baru lahir, mulai dari usia 0 sampai 6 bulan. Nah, di sini ASI mencakup semua kebutuhan gizi, baik dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral.
tegak, jangan lupa tegak, jangan bungkuk. Nanti kalau bungkuk, ibu namanya jadi bungkuk, kebiasaan bungkuk nanti. Ya, terus menggunakan kursi yang rendah supaya kaki ibu tidak tergantung, ibu. Ya, jadi langsung nempel ke lantainya. Jangan milih kursi yang bikin kakinya ibu itu gantung. Itu tidak nyaman sepertinya kayak gitu. Kalau mau pakai kursi yang bikin kakinya gantung, di bawahnya dikasih kursi lagi, gitu Bu. Supaya kakinya itu nyaman juga, supaya punggungnya juga tegak, gitu. Itu posisi yang benar Bu. Kemudian sebelum menyusui, ASI dikeluarkan sedikit, kemudian dioleskan di sekitar puting susu, sekitar puting. Tahu puting kan Bu? Ya, itu biar untuk menjaga kelembapan susunya. Kemudian ada poin C, gunakan bantal atau selimut untuk menopang bayi. Jika bayi ditidurkan di atas pangkuan ibu dengan cara yang pertama, bayi dipegang dengan satu lengan. Kepala bayi diletakkan pada lengkung siku ibu dan bokong bayi diletakkan pada lengan tangan ibu. Jadi posisinya itu kepala bayi di sini, di lengan, di lengkungan lengan sini. Kemudian bokong bayi itu ada di lengan sini. Ya Bu ya. Kemudian kepala bayi tidak boleh tengadah, bertengadah ya. Terus bokong bayi itu ditahan dengan telapak tangan ibu. Paham Ibu? Paham ya Bu ya? Terus satu tangan bayi diletakkan di belakang punggung ibu, kemudian perut bayi menempel pada ibu. Terus kepala bayi menghadap ke payudara. Gitu. Jadi tangannya di belakang, tangan satunya, terus kepalanya menghadap ke payudara. Tidak geser ke kanan ke kiri. Di depannya payudara ya Bu ya. Kemudian yang keempat, telinga dan lengan bayi terletak pada satu garis lurus. Telinga dan lengan bayi terletak pada satu garis lurus. Jadi itu kelihatannya tuh satu garis lurus tuh gini Bu, gitu. Ya, ya itu. Baik, untuk lanjutannya, ibu harus menatap bayinya penuh dengan kasih sayang ya Bu ya. Jangan sampai dengan tidak boleh. Itu bisa merangsang keluarnya ASI Bu. Kalau ibu lagi bed mood itu bisa banget menghambat pengeluaran ASI. Ya, jadi relax, terus menatap bayi yang penuh kasih sayang itu bakal lancar. Terus, nah di sini untuk cara memegang susunya itu ibu tangan kanan menyangga payudara kiri. Jadi posisinya seperti ini C ya. Jadi tangan kanan menyangga payudara kiri. Jadi seperti ini. Terus kemudian bayi diberi rangsangan untuk membuka mulut atau puting baliaknya ya. Dengan cara menyentuh pipi dengan puting susu. Jadi puting susunya itu disentuhkan ke pipinya supaya bayinya itu buka mulut. Itu. Terus usahakan sebagian besar areola dapat masuk ke dalam mulut ibu. Ini nih yang banyak salahnya karena kalau puting susu itu tempatnya mulutnya bayinya itu tidak mau sampai ke areola. Habis itu kalau sudah buka ya dia mulutnya sudah membuka itu langsung masukkan puting susunya itu sampai menempel ke areola. Areola itu Bu, hitam di pinggirnya puting susu itu namanya areola Bu. Terus setelah itu setelah bayi menghisap payudara itu ibu gak usah disanggah lagi ya, tangannya yang kanan tadi menyangga itu tidak usah disanggah. Setelah bayi diminumkan susu ya
ya, di sini ada cara melepaskan isapan bayi dengan cara yaitu kelingking. Jari kelingking ibu dimasukkan ke mulut bayi melalui sudut-mulutnya bayi, ya bukan sudut-mulutnya ibu. Terus ada lagi caranya yaitu dagu bayi ditekan ke bawah. Jadi itu kalau ditekan ke bawah kan susunya itu kan bakal keluar sedikit demi sedikit gitu ya Bu ya. Jangan langsung ditarik apalagi apa ya? Langsung ditarik, dicubit, disentil tidak boleh Bu ya. Jadi dua cara ini yang benar. Coba dipraktekkan supaya bayinya itu nyaman juga, ibunya juga nyaman ya. Nah di sini lagi saya akan menampilkan video cara menyusui dengan benar biar lebih terpandang jelas ya. Nah, ini untuk video yang pertama ya Bu. Coba kita lihat. Nah, dari ini ada video lagi Ibu yaitu teknik menyusui yang benar. Coba diperhatikan deh. Dari ibu-ibu, apa ada yang ingin ditanyakan? Saya mau tanya, Ya, silakan. gimana sih Bu biar tuh air susunya itu banyak? Soalnya ya kalau susunya saya itu sudah besar, tapi air susunya masih sedikit, air asinnya Bu. Caranya gimana? Oh, Ibu. Nah, Bu, dan untuk jawabannya, Ibu untuk memperbanyak ASI bisa dengan sering-sering menyusui Ibu. Itu bisa memperbanyak produksi ASI. Ya, dengan cara itu. Apa ada yang mau ditanyakan lagi atau sudah paham? Sudah Bu, tidak ada. Oke, Bu. Nah, selanjutnya mengerjakan prokes ya Bu, seperti yang awal, tes, bisa dilihat di WA masing-masing sudah kami kirim di sini. Baik. Baik Ibu, dari pretest sebelum disampaikannya materi dan setelah diberikannya post test setelah penyampaian materi terdapat peningkatan dari pengetahuan Ibu. Oke, jadi dapat disimpulkan dari hasil penjelasan kami berhasil Ibu bisa lebih paham akan tentang cara menyusui yang benar, cara menyimpan ASI, cara mengeluarkan ASI. Seperti itu ya Ibu ya. Baik,